ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين وأخواتي في الله al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Khudh Aqidatak yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan sekarang pembahasan yang berikutnya adalah tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Macam-macam atau jenis-jenis tauhid dan faedah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu al-muallif, penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau menanyakan sebuah pertanyaan, limada arsalallahu ar-rusul? Limada arsalallahu ar-rusula? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya? Terlebih dahulu beliau menanyakan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka di muka bumi ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian daripada manusia itu sebagai utusannya? Beliau rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya di muka bumi ini adalah untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka diutus adalah untuk mendakwahkan manusia, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu syirki anhu, dan menafikan kesyirikan. Ya, melarang manusia untuk atau memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah tujuan diutusnya para rasul. Walaupun syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda, akan tetapi dakwah mereka satu. Dakwah mereka sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. At-taghut asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh telah kami utus seorang rasul pada tiap umat-umat. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Umat ini Allah utus rasul, umat itu Allah Subhanahu wa taala utus rasul, ya. Tujuannya untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyerukan manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Dan di sini beliau menyebutkan at-taghut, yang dimaksud dengan taghut adalah asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang dimaksud dengan taghut di sini adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala
atau orang yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan taghut. Ya. Inilah tugas para nabi sallallahu, para rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, wal anbiya'u ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahidun. Dan agama mereka itu satu. Yang dimaksud dengan agama mereka itu satu di sini adalah bahwa dakwah mereka itu sama. Dakwah mereka itu adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang manusia untuk mempersekutukan Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini agama mereka sama, agama mereka satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini setelah beliau menyebutkan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu untuk mendakwahkan tauhid, untuk melarang manusia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang macam-macam tauhid. Dan tauhid itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, dibagi menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga ada tauhidu al-asma wa sifatihi, tauhid asma wa sifat. Ada 3. Dan pembagian tauhid dibagi menjadi 3 ini bukanlah sesuatu yang muhdats, bukanlah sesuatu yang baru di dalam agama. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana diisyaratkan bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 3. Ya. Contohnya seperti hanya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Adz-Dzariyat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini membicarakan tentang tauhid uluhiyah. Ya. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ Dzul Quwwatil Matin. Ini membicarakan tentang tauhid rububiyah dan membicarakan tentang tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid dibagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, kemudian asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah itu bukanlah sesuatu yang muhdats, ya, bukanlah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Kan tetapi para ulama menyebutkan tauhid dibagi menjadi 3 itu tujuannya adalah agar memudahkan bagi kita di dalam memahami tentang masalah tauhid ini, agar kita bisa mutqin di dalam memahami tauhid ini, agar tidak salah lagi. Karena sebagian orang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, tapi di dalam uluhiyahnya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting dirinci. Ya, pentingnya kita memahami pembagian tauhid ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembagian tauhid. Kemudian di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebuah pertanyaan, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Kita sudah tahu pembagian tauhid itu ada 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada al-asma wa sifatih. Dibagi menjadi 3. Kemudian pertanyaannya, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, kata beliau rahimahullahu taala di dalam kitab ini, beliau menyebutkan tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai macam hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita harus meyakini dan kita harus mentauhidkan hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Contohnya di sini beliau menyebutkan kal khalqi, seperti hanya penciptaan. Menciptakan itu artinya adalah mengadakan sesuatu yang awalnya belum ada menjadi ada. Itu menciptakan. Dan tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Mobil yang menciptakan Allah. Walaupun yang mengolah, yang membuat itu adalah manusia, dan itu pun karena hidayah yang Allah berikan kepada mereka, akhirnya mereka bisa membuat mobil. Dan Allah yang menyediakan bahan-bahannya. Ya, menciptakan besi Allah Subhanahu wa taala. Kertas, Allah yang menciptakan kertas itu. Walaupun yang membuat itu adalah manusia, yang mengolah itu adalah manusia, tapi yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbir, contohnya seperti hanya Allah mengatur. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuhnya daun dari batangnya, itu tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Adanya pergantian siang, pergantian malam, turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Jadi kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, dan ini dinamakan dengan tauhid rububiyah, ya, atau tauhidur rabb. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Kalau Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pujian yang sempurna hanyalah milik Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam, yang menciptakan semesta alam ini. Tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta rabbus samawati wal ard, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Allah adalah rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, ya, yang mengatur langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Ya, di sini pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Ini tauhidur rabb, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berikutnya, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Setelah tauhid rububiyah, sekarang yang kedua ada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Beliau rahimahullahu taala menjelaskan di sini, huwa ifraduhu bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita sadar, kita tahu, kita yakin, kita beriman Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ini tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita laksanakan dari salat, berdoa, ya, hendaknya meminta atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kaddu'a, seperti hanya berdoa, wadzabah, seperti hanya menyembelih, wan nadhar, seperti hanya nadar. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang ibadah tersebut harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah,
maka dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ketika seseorang meyakini adanya yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Ketika dia meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan rizki, maka dia tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Artinya dia terjatuh kepada kesyirikan. Salat dipersembahkan kepada selain Allah, doa minta kepada selain Allah, sembelihan dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Dan orang yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, konsekuensinya adalah dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini adalah tauhid uluhiyah. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembelih, termasuk ibadah juga, harus menyembelih hewan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Kemudian an-nadar, bernadar, juga harus bernadar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nadar itu dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau saya lulus nanti saya akan bernadar untuk memberikan sesajian. Ya. Untuk memberikan sesajian, memberikan sedekah laut misalnya. Memberikan sesajian nanti di pohon keramat. Saya akan nanti datang ke kuburan si fulan minta-minta ini dan sebagainya. Maka ini tentu tidak dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, ya, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diberikan sesembahan, ya, diberikan persembahan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini adalah tauhid uluhiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari ila an yuwahhidullah. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya perkara yang engkau ajak mereka pertama kali itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan ila an yuwahhidullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Ya, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Di dalam berdakwah, hal yang pertama yang harus diajak itu adalah perkara tauhid. Yang harus disampaikan itu adalah perkara tauhid. Karena perkara tauhid ini perkara yang sangat penting, sangat mendasar. Ketika tauhid itu rusak, maka ibadah-ibadah yang lain akan menjadi rusak pula. Maka penting di sini kita memperhatikan tauhid kita, ya, dalam perkara tauhid. Nah, ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan pertanyaan, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa itu tauhid asma wa sifat? Apa itu tauhid asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah?
Apa itu tauhid? Tauhid asma, tauhid sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabih. Yaitu yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghaffar, ya. Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Allah, Allah menyebutkan nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an, maka kita harus menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an. Au wasafahu rasulahu fi ahadithihi as-sahihah 'ala al-haqiqah. Atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih secara hakiki. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Allah itu turun ke langit dunia. Maka kita harus menetapkan turunnya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka kita tetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah. Makanya di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila ta'wilin wala tafwidin wala tamtsilin wala ta'tilin. Kata beliau tanpa ada ta'wil, tanpa ada memalingkan makna, tanpa ada dalil. Enggak boleh ditakwil. Ya. Tidak boleh ditakwil. Tanpa ada tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau dicari tahu, yang sudah biarkan saja, gitulah sudah. Tanpa ada dicari tahu terlebih dahulu, tanpa dipelajari, dibiarkan saja, ya. Kemudian wala tamtsil, tidak pula diserupakan, ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserupakan. Diserupakan dengan makhluk. Ya, Allah punya tangan diserupakan dengan makhluk. Tidak bisa. Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tilin, tanpa ada meniadakan. Ya, tanpa ada diingkari atau ditiadakan. Di sini disebutkan kalistiwa seperti hanya istiwa, wan nuzul seperti hanya turunnya Allah, wal yad seperti hanya tangan Allah, wa ghairuha dan selainnya. Nah, ini contoh-contohnya. Mimma yaliqu bi kamalihi, sesuai, ya, sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia bisa melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat, manusia bisa melihat. Allah melihat sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan manusia. Manusia bisa melihat hanya terbatas penglihatannya. Bisa lihat dari jarak sekian saja, kemudian tak bisa lagi setelah itu. Ketika di kegelapan nggak bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala alim, Allah al-basir, Allah mengetahui semuanya. Ya, Allah melihat, Allah menyaksikan. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Allah sebutkan di sini, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan sesuatu dengan yang lainnya, enggak bisa diserupakan. Kita harus menetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditakwil, ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata beliau, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala itu turun pada setiap malam ke langit dunia. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Jadi beliau sebutkan penjelasannya, yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi. Allah Subhanahu wa taala turun itu turunnya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu ahadan min makhluqatihi. Ya. Asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang ditetapkan oleh nabinya di dalam hadis yang sahih, ya, secara hakiki, tanpa ada ta'wil, tanpa ada tafwid, ya, tanpa ada tamsil, tanpa ada ta'til, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah, sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini tauhid asma wa sifatih. Tauhid asma'illah wa sifatih. Tauhid Allah, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ainallah? Di manakah Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan, ya, yang boleh ditanyakan. Pertanyaan yang demikian menanyakan tentang keberadaan Allah, di manakah Allah? Maka ini pertanyaan yang diperbolehkan. Sebagian orang ada yang mengatakan pertanyaan yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Maka ini sesuatu yang tidak benar, karena Nabi SAW pernah menanyakan hal yang demikian kepada seorang budak. Beliau tanyakan, di mana Allah? Budak tersebut mengatakan, Allah fis sama, Allah di langit, al-arsh, di atas arsh. Ya, aina Allah? Di manakah Allah? Beliau rahimahullahu taala mengatakan, Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsh. Allah di atas langit, di atas arsh, di atas yang paling tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Quran surah Thaha. Ai 'ala wartafa'a. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah. Allah itu berada, ya, yang berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Allah sebutkan tentang dirinya. Para ulama menyebutkan, ya, beliau juga menyebutkan di sini, ya, yaitu ai 'ala wartafa, yaitu tinggi, di atas. Ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi al-Bukhari, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab, ya. Kemudian fahuwa indahu fawqal arsy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa indahu 'alal arsy. Dan kitab itu ada di sisinya, yaitu tinggi di atas arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan, yang menerangkan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Allah itu tinggi di atas arsy. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menanyakan tentang keberadaan Allah, di manakah Allah, ini bukanlah sesuatu yang tercela, ya. Tentu ini kita ingin mengetahui benarnya keyakinan seseorang kepada Allah, bahwa Allah menjelaskan tentang dirinya bahwasanya Allah berada di atas arsy. Allah di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy.
Taib. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, halillahu ma'ana? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita? Ya, sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu bersama dengan kita? Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Sebagian orang mengatakan, meyakini bahwasanya ya Allah itu bersama kita, Allah menyatu dengan kita. Maka ini keliru. Ya, ini keliru. Menyatu dengan makhluk, Allah menyatu dengan makhluk, ini keliru. Allah bersama kita maksudnya adalah Allah ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama kita maksudnya adalah dengan pendengaran, penglihatan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi terus. Allah bersama kita artinya Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Allah melihat. Ini yang dimaksud dengan ya bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kita. Allah artinya Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Dan hal ini sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berdua takut. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa ara. Aku mendengar, aku melihat apa yang kalian lakukan. Gak usah khawatir. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, artinya Allah menyatu dengan makhluknya. Tidak. Salah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, artinya Allah mengawasi makhluknya. Allah melihat makhluknya, Allah ya mendengar apa yang diucapkan oleh makhluknya. Ini dalam Quran surah Thaha ayat 46. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berdoa ya. Berdoa kepada yang Maha mendengar, yang Maha dekat. Ya. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Maksudnya bersama dengan kalian di sini Allah mengawasi kita, Allah mendengar apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Semuanya. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah, dimaksud dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan makhluknya, bukan menyatu dengan makhluknya. Ini keyakinan atau pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, bahwasanya makhluk menyatu dengan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk, ini keliru. Tapi Allah membersamai makhluk artinya Allah mengawasi, Allah melihat, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ya. Memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ai bi ilmihi, yaitu yakni dengan ilmunya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma hiya faidatu tauhid? Apa itu faidah mentauhidkan Allah? Orang yang mentauhidkan Allah, apa yang akan dia dapatkan? Setelah tauhid kita benar dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian tauhid asma wa sifatnya sudah benar, maka apa yang akan kita peroleh? Yang akan kita peroleh adalah, beliau rahimahullahu taala menyebutkan faidatu tauhid, manfaat daripada tauhid atau faidah daripada tauhid itu adalah hiya al-amnu fil akhirati minal azab wal hidayatu fid dunya wat takfiru adz-dzunub. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan manfaatnya adalah orang yang mentauhidkan Allah, ia akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan hindarkan dia dari azabnya. Dan ini termasuk di antara hak hamba yang mentauhidkan Allah. Ya. Wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'an. Hak hamba bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengadab seseorang yang tidak menyekutukan Allah. Seseorang yang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengadab. Ini hak Allah, hak manusia yang mentauhidkan Allah. Dia tidak akan diadab, ya,
kemudian di akhirat dia mendapatkan keamanan dari siksa Allah. Wal hidayatu fid dunya, dan dia akan mendapatkan hidayah di dunia, mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia ini. Bagi orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan petunjuk, dan petunjuk ini nilainya tidak ada. Tidak ada yang menandingi nilainya. Nilainya sangat besar sekali. Ini hidayah, ya. Dan kita sangat memohon hidayah Allah. Kita sangat memohon hidayah Allah. Nasallallahu hidayah. Kita memohon kepada Allah hidayah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takfiru dzunub, dosa-dosanya akan diampuni. Ini khusus bagi orang yang mentauhidkan Allah. Dan ini di antara faidah-faidah orang yang mentauhidkan Allah. Manfaat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kedzaliman. Yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah bidzulmin ay bisyirkin, dengan kesyirikan. Dia tidak mencampuri keimanannya itu dengan kesyirikan. Artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mendapatkan keamanan dari siksa Allah di akhirat kelak. Masya Allah. Subhanallah. Mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah di dunia. Ya. Inilah yang didapatkan oleh orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya itu dengan kesyirikan. Ya, artinya mentauhidkan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tak boleh mendapatkan adab bagi orang yang mentauhidkan Allah. Ini luar biasa keutamaan, manfaat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita belajar tauhid, pentingnya kita belajar akidah, ya. Karena akidah ini berkaitan dengan kehidupan dunia kita, berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan amal soleh yang kita lakukan, diterima atau tidak itu tergantung tauhid kita. Maka di sini penting kita memperhatikan perkara tauhid. Nah, ini yang dijelaskan, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam kitab Khud Aqidatak, ya, ambillah akidahmu, tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, macam-macam tauhid atau jenis-jenis tauhid dan faidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.